asuransi ini membohongi customer, bilangnya baru, yang dipasang bumper bekas, yang barunya ya dijual lagi keluar. Nah, Itu di apa sini ada pupnya tikus nih. Di sini pup tikus, di situ ada pup tikus, ada jejak-jejak. Nah, yang ini, nah kalau dilihat nih ada kantong ginian kan. Nah, itu teman-teman triknya. Nah, ini Coach Stefan ntar yang jelasin deh. Halo, selamat datang di channel gue dengan gue Rian, dan kali ini kita bakalan bahas Suzuki R3 2014 tipe GL. Apa sih kekurangan dan kelebihan dari Suzuki R3 GL 2014? Kilometernya sudah 80 ribuan tadi terakhir gue tanya, dan harusnya sih udah ketahuan ya dia punya kekurangan di mana, kelebihannya di mana. Dan buat kalian yang mungkin lagi ada yang ngincar Suzuki R3 2014 khususnya di tipe GL, kalian harus tonton video ini sampai akhir untuk tahu apa aja experience-nya. Oke guys, nah ini langsung kita ketemu dengan usernya dari R3 2014 tipe GL. Coach Stefan, ini kalau misalnya untuk pemakaian kan kilometernya di 80 ribuan nih tadi kok. Ya. Nah, 80 ribuan itu udah cukup banyak loh guys. Maksudnya berarti udah bisa kelihatan tuh apa sih sebenarnya minus kurang lebih dari ini mobil. Nah, sekarang experience-nya Coach Stefan sebenarnya overall dari R3 apakah puas atau ya so-so atau bagaimana kok kira-kira yang mungkin bisa di-sharing nih buat teman-teman kalau misalnya ada yang lagi ngincer. Nah, ini sekedar cerita nih ya. R3 ini saya pakai dari 2014 awal, berarti awal Januari. Awal Januari, oke. Nah, udah sampai sekarang berarti kalau hitung kalender udah 6 tahun. Nah, pernah ada kepikiran mau ganti mobil. Lagi itu sempet heboh mobil Expander. Saya tanya istri saya, mau gak ganti mobil Expander? Nah, pertanyaan istri saya cuma satu, seberapa irit dibandingin R3? Karena R3 ini buat istri saya ini mobil yang nggak nguras kantong buat isi bensinnya, irit. Termasuk jajannya ibaratnya nggak terlalu banyak. Untuk mobil yang dipakai wanita ya, karena tahu sendiri kalau cewek kalau pakai mobil kan ada lubang, bukannya ngerem dia, ngegas. Nah, justru mindset yang berkembang tuh kadang-kadang makanya kan mobil dipakainya sama perempuan, maksudnya itu lebih terawat. Sebenarnya justru enggak, berarti salah terbalik. Sebenarnya justru enggak, mobil pakai ini mobil ex wanita nih. Nah, itu mesti hati-hati. Hati-hatinya di mana? Periksa kaki-kaki. Oke. Dan nah, berarti ibaratnya ada kendala-kendala nggak, Pan? Nah, ini boleh sharing juga nih. Selama gue pakai mobil ini, nggak pernah ganti yang namanya terot, ball joint, nggak pernah. Yang gue ganti cuman ban, karena ban bawaannya R3 asli itu gimana ya, dibilang jelek nggak jelek sih, cuman agak kayak ngelupas-ngelupas. Aslinya dia kan GT Campiro, nah, Gajah Tunggal, dari Gajah Tunggal. Jadi di tahun 2016 kalau nggak salah udah 3 tahun pakai, itu ada kayak ngelupas-ngelupas, kayak boncel-boncel lah di ban. Akhirnya supaya nggak pecah ban, gue ganti. Akhirnya pilihannya jatuh di Bridgestone. Karena kan Bridgestone lebih kuat. Oke, berarti jadi kalau misalnya bisa dibilang dari poin yang pertama adalah user experience dari Coach Stefan sendiri selama pakai ini irit, cukup irit ya. Kaki-kaki bandel. Cuman kelemahan R3 suspensinya terlalu empuk kalau menurut saya sih. Padahal sebenarnya ya ini sebenarnya pro con ya. Tapi ini buat Coach Stefan ini kalau terlalu empuk memang ada efek negatifnya juga ya Coach Stefan ya. Efek negatifnya ya kalau saya kan senengnya agak ngegas. Ya. Terasanya begitu di jalan agak menikung, apalagi jalan bergelombang. Nah, itu baru ya pastilah kalau sering bawa mobil kencang pasti tahu. Oh, kok ada pantat mobil saya kok gesek-gesek ya gitu, goyang-goyang. Nah, itu karena suspensi. Jadi intinya kalau misalnya terlalu empuk, konsekuensi dari empuk itu mungkin ya pasti smooth ya. Tapi kalau diajak ngebut dan ketika ngantem lubang mungkin terlalu bumpy ya. Terasa goyangannya
ke kanan ke kiri. Oh, agak ngebuang juga karena kiri. Oke. Nah, itu nggak bagus sebenarnya. Salah satu kekurangannya mungkin yang bisa Coach Stephen ini R3. Dari R3 Tapi adalah kekurangan R3 ini empuk, banyak yang suka jadinya. Itu. Kalau menurut saya kurang bagus, tapi banyak orang suka. R3 empuk loh. Iya, gitu. Soalnya jujur iya sih. Segala sesuatu yang kelihatannya baik sebenarnya tergantung dari sudut pandang juga, guys. Jadi kalau terlalu empuk, konsekuensinya nanti kalau misalnya hantam lubang, dia agak kebuang ke kiri ke kanan dan terlalu bumpy. Dan ada lagi nggak kira-kira Coach Stephen? Nah, Matic-nya juga lumayan bandel sih. Lumayan bandel ya Coach Stephen ya. Yang penting perawatannya itu, saya sih udah jarang servis ke Suzuki resmi. Suzuki resmi hanya sampai kilometer 20.000. Oh, oke. Ya karena saya kerja di otomotif, ya tahu cara ngerawat mobil. Yang penting oli selalu pakai yang sesuai dengan buku manual servis lah. Jangan lewat-lewat, jangan mentang-mentang, oh oli ini kemahalan nih, ganti yang lebih murah. Nah, itu jangan. Jadi intinya perawatan berkala ke official ke Suzuki-nya itu sampai kilometer 20.000. Setelah itu ya rawat sendiri. Rawat sendiri karena memang selama 20.000 nggak ada keluhan. Nggak ada keluhan. Dan sampai sekarang 80.000 juga nggak jajan juga ya? Nggak jajan juga. Oke. Nah, kita bicara kalau misalnya udah kilometer segitu lumayan, pernah mungkin nabrakkah yang bisa dikasih sharing buat teman-teman? Apakah mungkin ada yang asuransi dan lain sebagainya? Mobil saya ini nggak pernah nabrak. Oke. Kekurangannya yang dipakai cewek, kadang-kadang istri saya kan kadang-kadang parkir, minggir. Oke. Nah, parkir minggir dia lupa tuh, di sebelahnya ada pohon, grodot. Jadi bukan nabrak secara nabrak motor atau mobil. Oke. Karena parkir ke pinggiran dia lupa. Jadi itu. Dan itu masuk asuransi ya? Asuransi ya. Nah, ini pengalaman nih. Nah, saya pernah klaim asuransi minta ganti bumper ya. Saya punya asuransi kan all risk. Oke. Nah, lagi itu saya klaim ganti. Nah, setelah 3 hari kemudian bumper barunya sudah datang. Oke. Nah, yang nganter mobilnya istri saya. Karena kalau bumper kan bisa, ini ya istilahnya rawat jalan. Bumper dicopot, mobil pulang, dipakai dulu. Bumper asli ada, udah dicat, datang lagi, pasang. Nah, begitu dipasang, karena yang ngambil istri saya, begitu pulang kerja, saya lihat dong, mana bumpernya udah dipasang. Udah itu mobil bumpernya. Nah, saya perhatiin, ternyata sama pihak asuransi, yang dipasang bumper bekas. Makanya ada suka istilah kan, oh ini barang ini dari asuransi, itu belanjaan asuransi. Kadang-kadang bukan belanjaan asuransi. Asuransi ini membohongi customer, bilangnya baru, yang dipasang bumper bekas. Yang barunya, ya dijual lagi keluar. Oke, itu bisa jadi masukan juga ya buat teman-teman yang mungkin case-nya mungkin ngalamin seperti Coach Stephen juga ya. Jadi kalau misalnya ada accident yang mesti dibawa ke asuransi, ya Coach Stephen. Ya. Kita mesti lihat lagi barang yang dipasang bener gak sesuai dengan permintaan kita. Kita minta baru, bener gak baru nih? Dicek lagi ya. Cek baru. Dan kalau seandainya ini nggak sesuai, mungkin nggak baru, second mungkin harus langsung buru-buru komplain mungkin ya kok ya? Nah, begitu saya komplain, pihak asuransi nggak bisa ngomong, oh iya, akhirnya diganti lagi, kan lucu. Berarti kan terbukti. Dugaan saya ini bekas, terbukti. Oh gitu. Kalau memang yang dipasang baru, pihak asuransi pasti nggak mau ganti lagi, karena siapa mau bayar lagi. Oke, benar. Nah, Coach Stephen, ini ada cerita menarik juga nih. Tadi pas kita ngobrol-ngobrol di awal, sempat kejadian ada tikus masuk membuat hunian yang nyaman di dalam mesinnya. Nah, ini kejadiannya seperti apa sih kok? Kurang lebih ini karena mobil kan, kita kan namanya mobil parkir di garasi luar ya. Gua garasi luar dalam arti kata gini, bukan di pinggir jalan, tetap di garasi kita. Karena kan kalau punya mobil wajib punya garasi, jangan punya mobil nggak punya garasi. Nah, garasi di luar kan suka banyak kucing lewat lah, anjing lewat lah. Gitu. Nah, ini tikus yang lewat. Nah, tips-tipsnya apa aja kok kira-kira? Soalnya tadi ada cerita menarik nih dari Coach Stephen nih, tips and trick supaya ruang mesin itu nggak dimasukin sama tikus sih ya sebenarnya, yang paling umum yang bisa, dan itu cukup berbahaya loh guys, karena kalau misalnya dia ngegrogotin kabel-kabelnya, gue sendiri pribadi aja tadi kaget, ternyata itu terjadi dan harus kita antisipasi. Nah, dari Coach Stephen gimana nih kok triknya kok? Lagi itu gue mau awalnya karena mengisi radiator. Coach Stephen, kita langsung aja ya cek mesinnya. Oke nih teman-teman, jadi langsung cek TKP-nya nih, tempat hunian nyaman bagi para tikus-tikus saat itu. Itu kejadiannya emang apa asumsi Coach Stephen sampai memang tikus-tikus tuh emang netep di sini?
Nah, Itu di apa sini ada pupnya tikus nih. Di sini pup oke. tikus, di situ ada pup tikus, Oke. ada jejak-jejak. Oke. Ini kalau ini bukan karena mobil dibersihin nih. Ini masih kotor loh. Oke. Ini kan masih kotor nih. Nah, yang ini kalau dilihat nih ada kantong ginian kan. Nah, itu teman-teman triknya. Nah, ini Coach Stefan ntar yang jelasin deh. Itu gimana kok? Kenapa bisa sampai kok Jadi- ada ini kamper kan ya? Camper itu camper. Oke. Camper, cuman gue tempatin di situ supaya campernya nggak gelinding-gelinding. Oke. Cuman yang diambil kan wanginya. Karena tikus itu kan binatang yang nggak boleh paling bau. males lah kalau Bau denger yang ada bau wangi ya kok ya. Oke. Tapi waktu awal-awalnya gue cuci dulu nih mobil. Oh, oke. Dicuci bersih dulu. Supaya memang Menghilangkan bau tikusnya. Oke. Karena tikus kan meninggalkan bau ya, dia pipis, dia pup, itu kan baunya ya. Nah ini, Oke, jadi kita hilangin dulu. triknya intinya sebelum dipasangin kayak kamper ini adalah ya memang harus dibersihkan dulu ya cuci kok ya. dulu, dibersihin. Jangan langsung ujuk-ujuk ditaruh gitu ya, kok ya. Oke, bersihin supaya bau Hilangin tikusnya bau hilang tikusnya, dulu. bau Oke. tikusnya hilang, baru kita naruh kamper. Awal-awal pojok-pojok saya taruhin semua. Nah, ini memang kalau misalnya mungkin ada teman-teman yang tertarik ya, misalnya mau coba pasang kayak kampernya, jadi memang harus ditaruh di sudut-sudut yang aman ya, itu Aman, supaya yang diperlukan hanya wanginya sih sebenarnya. benar. Cuman kalau kita taruh di mesin kan susah ini. Mesin kan tempatnya space-nya nggak ada, makanya Benar. dikasih wadah. Oh. Wadahnya dikasih bolong-bolong. Oke. Dan wadahnya pun juga diantisipasi Supaya nggak kemana-mana. Tuh itunya bolanya tuh kan, Sini Kak. kampernya. Nah, yang bagian yang ini nih, teman-teman. Jadi dia itu yang pertama diikat di sini. Terus juga dibuat bolongannya jangan terlalu gede, lebar. karena nanti dia gampang jatuh. Karena ini kalau misalnya ditaruh dia nggak Udah gampang jatuh. nggak mau keluar. Jadi kalau nggak benar-benar ditarik gitu. Dan ya sebenarnya ini simpel sih, tapi Murah, nggak terpikir loh. murah dan Efisien bersih. Dan efisien ya, Pak? Ya, efisien. Efisien. Ya tinggal ganti kampernya tinggal seminggu sekali aja. Oke. Satu Oke. jajan murah tapi safety untuk perawatan kabel-kabel kan bahaya. Berarti kesimpulannya adalah overall-nya dari R3 2014 GL ini adalah berarti rangkumannya tadi kalau yang gue bisa dapat nih kok. Yang pertama dia irit. Terus yang kedua Suspensinya memang enak. Suspensi enak, tapi ada catatan ya kalau buat yang suka teman-teman yang bawanya ini, nge-tracknya suka kenceng, nyalip-nyalip kenceng dan kena suspensi lubang, perlu pasti diganti. agak sedikit bumpy dan ngebuang kiri kanan. Oke. Dan untuk yang ketiga penanganannya simple ya, Coach Stefan ya. Iya, nggak terlalu bahkan Coach Stefan nggak terlalu yakinin- ribet karena ya mereknya Suzuki gampang dirawat kok sebenarnya. Oke, gampang dirawat ya. Sama kalau gue boleh nambahin nih, Coach Stefan, soalnya kan Coach Stefan pernah sharing sama gue. Dan memang pernah beli ada perintilan spare part-nya, hitungannya murah ya kok ya? Kalau Suzuki Cukup murah. apa juga? Cukup murah. Cukup murah ya, Coach Stefan. Ini baru ganti nih gua showbreaker ya karena udah umur 6 tahun kan Siap. udah suka Murah. turun sendiri. Oke. Ganti. Kalau ini berapa nih, ganti. Ini cuma Harganya? 150 Original. original. Thailand punya. Oke. SGP-nya SGP Thailand namanya. Dan ya cukup murah sih ya. Untuk sebuah ini dengan harga Nah, yang udah pernah gue ganti nih shockbreaker. Shockbreaker bagasi ya, bukan Shockbreaker shockbreaker bagasi. suspensi. Oke. Terus sama motor radiator, motor extra fan, motor extra fan, Oke. extra fan. Selain itu ada lagi? Jadi Suspensi gini, nggak pernah ganti ya, jadi kaki-kaki ya kok. kalau gua jadi gini, ganti oli selalu di Suzuki. Karena kan terakhir gua servis di Suzuki di Tanah Kusir. Oke. Nah, waktu ganti oli terakhir itu Suzuki ngomong sama gua, Pak, ini extra fan-nya udah mulai nih. Oke. Oh, gue tanya dong, extra fan di Suzuki berapa? Oh, di Suzuki 600.000, Pak. Oke. Kalau di Suzuki udah pasti SGP lah ya. Pasti. Nah, karena gua orang yang ngerti lah cara bongkar-bongkar dan pasang, jangan bongkar-bongkar doang. Oke. Gue beli di online shop cuma sekitar 290. Nah, gue pasang sendiri sama-sama SGP. Oh, sedangkan kalau di Suzuki-nya 600.000 ya karena kan Iya. Suzuki kan mesti cari untung bayar ya. pajak Cari dan cuan ya juga sih.
Logiknya begitu sih, benar juga. Jadi nggak bisa disalahin juga. Bukan berarti Suzuki lebih mahal, Iya, bukan. iya. Online shop kenapa lebih murah? Karena cost-nya dia lebih rendah. Lebih rendah, dia Cost-nya nggak lebih perlu rendah. bayar pegawai, nggak sewa tempat. Tapi jadi masukan berarti oke, kalau misalnya yang ngerti bisa beli dan masang sendiri adalah ya sebenarnya Coach Stefan lebih nyaranin ya Rawat-rawat sendiri lah, orang mobil gampang. beli online shop. Oke. Oh, berarti itu keunggulan dari sebuah Suzuki R3. Makanya gue jujurnya nih sih udah mau closing ya guys. Ini yang bikin gue penasaran untuk seorang Coach Stefan punya mobil ini dari 2014 dia mulai pakai sampai detik ini, yang sebenarnya bisa aja ganti mobil tapi nggak pernah terbesit. Mungkin pernah tadi seperti yang di sharing, pernah mau ke expander tapi tetap akhirnya tetap bertahan. Bukan nggak mampu beli tapi tetap bertahan di sini. Dan ternyata cukup menarik adalah kelebihan dari Suzuki R3 ini ada banyak ya Coach Stefan. Iya. Oke, dan Ini lihat tuh. Oke. Isi barangnya. tuh jadi memang ini isi bagasi. Memang mobil pakaian. Pakaian istri saya tuh, baju segala wanita semua lah. Oke. Sampai di sini dulu sharing-sharingnya. Mudah-mudahan apa yang gue sharingin bareng Coach Stefan bisa bermanfaat buat kalian yang lagi mau cari-cari mobil second Suzuki R3 2014 GL. Dan jika ada mungkin teman-teman yang juga mau tambahin, bisa tulis di kolom komentar, ada yang mau ditanyain. Nanti gue coba bantu jawab dan pastinya tanya langsung ke Coach Stefan apa sih experience dia yang bisa dibagi ke teman-teman mungkin kalau ada yang mau bertanya. Sekian, terima kasih, dan terakhir jangan lupa like, share, dan subscribe untuk support channel ini terus. Stay healthy, stay safe, and bye-bye. Nah, Dah.